Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvian Saputra. Saya mahasiswa manajemen dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta memberikan contoh penerapan sistem informasi pada perusahaan Grab untuk mendukung operasional serta pertumbuhan bisnisnya. Grab merupakan salah satu platform layanan on-demand asal Malaysia yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile. Saat ini Grab telah beroperasi di seluruh Asia Tenggara kecuali Laos dan Brunei. Grab merupakan startup yang memiliki valuasi perusahaan sebesar 10 miliar dolar pertama di Asia Tenggara. Di Indonesia, layanan Grab tersedia mulai dari GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabExpress, dan GrabHitCar. Saat ini Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Papua. Tak heran jika semua orang di Indonesia mengenal Grab. Sementara itu, PT Grab Indonesia memiliki visi yaitu memberikan solusi masalah transportasi bagi masyarakat yang memiliki masalah transportasi sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalankan mobilitas sehari-hari. Dan menurut saya, untuk perusahaan sebesar Grab pasti tak lepas dari pengaplikasian sistem informasi manajemen yang baik. Oleh karena ini, di sini saya akan memberikan contoh penerapan sistem informasi yang akan bisa dilakukan oleh Grab. Ada 7 poin contoh penerapan sistem informasi yang bisa dilakukan Grab yang akan saya sampaikan di sini. Langsung saja menuju poin yang pertama. Penerapan sistem informasi pertama yang bisa dilakukan oleh Grab adalah ada pada identifikasi isu-isu etika. Isu-isu etika di sini mencakup yang pertama, privasi data pengguna dalam mengumpulkan dan menyimpan data pribadi pengguna. Grab belum memperhatikan betul privasi dan persetujuan pengguna. Yang kedua, keamanan data. Grab harus menjamin pelindungan data pengguna dari ancaman keamanan cyber seperti peretasan dan pencurian data driver dan pengguna. Yang ketiga, transparansi. Grab harus memberikan kejelasan mengenai bagaimana data pengguna digunakan, disimpan, dan dibagikan dengan pihak ketiga. Yang keempat, keadilan algoritma, yaitu Grab harus memastikan algoritma pemesanan dan penentuan tarif tidak bias dan adil bagi semua pengguna. Yang kelima, penggunaan data driver untuk pemantauan kinerja harus dilakukan secara etis dan adil oleh perusahaan Grab. Poin kedua yang akan saya sampaikan di sini adalah strategi penerapan jaringan telekomunikasi yang efektif yang bisa dilakukan oleh perusahaan Grab. Pertama, yaitu menggunakan cloud computing. Untuk skala dan fleksibilitas, Grab bisa memanfaatkan layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Azure. Yang kedua, redundansi jaringan. Grab bisa menyediakan jalur komunikasi cadangan untuk mencegah downtime. Yang ketiga, kemitraan dengan penyedia layanan telekomunikasi. Perusahaan Grab bisa berkolaborasi dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengoptimalkan cakupan dan kualitas layanan. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu strategi keamanan informasi komprehensif yang bisa diterapkan oleh Grab. Yang pertama, enkripsi data. Grab bisa menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna baik dalam transit maupun saat penyimpanan. Yang kedua, autentikasi dan autentikasi multifaktor untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. Yang ketiga, kebijakan privasi dan keamanan. Grab bisa menerapkan kebijakan yang kuat terkait privasi dan keamanan data driver dan pengguna. Yang keempat, audit dan penilaian berkala. Grab wajib melakukan audit keamanan rutin dan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan pada sistem aplikasi mereka. Selanjutnya, poin yang keempat yang sangat penting untuk pertumbuhan bisnis Grab di masa mendatang yaitu sistem pengambilan keputusan. Ada 5 sistem yang bisa digunakan Grab di sini. Yang pertama, sistem BI atau Business Intelligence.
BI ini berguna untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk memberikan wawasan strategis. Yang kedua, DSS atau Decision Support System. Sistem ini sangat berguna untuk membantu manajer perusahaan Grab dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan analisis prediktif. Yang ketiga, AI dan Machine Learning. Grab bisa menggunakan AI untuk membuat analisis prediktif, segmentasi pasar, dan rekomendasi operasional. Yang keempat, dashboard kinerja. Grab harus menyediakan dashboard yang interaktif dan mudah diakses untuk pemantauan kinerja operasional dan keuangan. Yang kelima, integrasi data. Hal ini bisa digunakan Grab untuk mengintegrasi data dari berbagai sistem operasional untuk analisis holistik. Masuk ke poin kelima yang tak kalah penting, yaitu penerapan sumber daya komputasi dan komunikasi secara efektif bagi Grab. Contoh sumber daya komputasi dan komunikasi yang bisa diterapkan Grab di sini adalah yang pertama, cloud infrastruktur. Grab bisa menggunakan infrastruktur cloud untuk skalabilitas dan efisiensi biaya. Yang kedua, microservice arsitektur. Grab dapat menerapkan arsitektur microservice untuk fleksibilitas dan kecepatan pengembangan. Yang ketiga, API management. Grab harus mengelola API dengan baik untuk memungkinkan integrasi yang mulus antara sistem internal dan eksternal. Yang keempat, edge computing. Grab bisa menggunakan edge computing untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja aplikasi yang kritis. Untuk poin selanjutnya di sini adalah menerapkan sistem informasi yang mendukung visi perusahaan Grab. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa PT Grab Indonesia memiliki visi, yaitu memberikan solusi masalah transportasi bagi masyarakat yang memiliki masalah transportasi sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalankan mobilitas sehari-hari. Maka demi visi tersebut terwujud, Grab bisa menerapkan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, platform terpadu. Grab mengembangkan platform terpadu yang mengintegrasikan semua layanan Grab seperti transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Yang kedua, aplikasi mobile yang user friendly. Grab membuat aplikasi yang mudah digunakan dan kaya fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga, analitik lanjutan. Grab memanfaatkan analitik lanjutan untuk memahami tren, pasar, dan kebutuhan pengguna sekaligus calon pengguna Grab. Yang kelima, layanan pelanggan yang proaktif. Grab menggunakan chatbot dan sistem dukungan pengguna yang proaktif untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Selanjutnya, poin ketujuh sekaligus terakhir adalah kita akan membahas faktor-faktor kesuksesan dan kegagalan dalam penerapan sistem informasi bagi Grab. Kita mulai dari faktor kesuksesan terlebih dahulu. Yang pertama, yang mempengaruhi kesuksesan ini adalah satu, dukungan manajemen puncak. Komitmen dari manajemen puncak sangat penting untuk kesuksesan implementasi sistem informasi pada perusahaan Grab. Yang kedua, keterlibatan pengguna. Grab harus melibatkan pengguna akhir dalam proses pengembangan untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Yang ketiga, manajemen perubahan yang efektif. Grab harus mengelola perubahan dengan baik untuk mengurangi resistensi dari karyawan. Yang keempat, teknologi yang sesuai. Grab dipastikan memilih teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Untuk faktor kegagalan dalam hal ini adalah kurangnya perencanaan, yaitu tidak adanya perencanaan yang matang dapat menyebabkan kegagalan implementasi. Yang kedua adalah keterbatasan anggaran. Meskipun Grab adalah perusahaan yang sangat besar, tetapi tetap saja kekurangan dana dapat menghambat pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, masalah teknologi. Kesalahan pemilihan teknologi yang tidak sesuai atau usang dapat menghambat kinerja sistem tentunya. Yang keempat, resistensi dari pengguna. Penolakan atau kurangnya dukungan dari pengguna akhir dapat menghalangi keberhasilan implementasi. Yang kelima adalah kurangnya keamanan. Sistem yang tidak aman dapat menyebabkan kebocoran data dan masalah kepercayaan.
Dengan mempertimbangkan dan merancang strategi yang matang di setiap poin di atas, Grab pasti dapat mengoptimalkan penerapan sistem informasi untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnisnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.